Oke, tadi itu dia pembahasan terkait conditional renderingnya ya. Sebenarnya ada satu jenis lagi, tadi udah sempat aku mention, conditional rendering itu ada yang ini juga nih, logical dan. Ini aku cuma jelasin aja ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngerender suatu elemen, tapi dalam kondisi true-nya doang gitu ya. Jadi kalau seandainya booleannya true, teman-teman mau render. Kalau dia nggak true, ya udah nggak usah render apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya kayak setara ternary operator, ternary yang ini ya, setara kayak ternary misalnya true, ini yes, ini no gitu ya. Tapi kalau yang logical dan tuh lebih ke kamu misalnya punya true, ya udah tampilin yes. Kalau misalnya ini false, berarti ini nggak nampil sama sekali gitu ya. Biasanya ini nggak nampil sama sekali. Itu yang logical dan. Nanti coba dieksplor aja yang logical dan-dannya. Harusnya straightforward kok. Cukup jelas ya. Oke, kita akan lanjut masuk ke bagian rendering list. Nah, misalnya teman-teman, ini kan aku list to-do-nya masih hardcode ya. Katakanlah di sini aku punya data to-do-nya gitu ya. Berbentuk array of string misalnya ya. Misalnya to-do pertamaku eh, lari pagi gitu ya. To-do keduanya eh, latihan eh, logik gitu ya. Misalnya selain itu misal sepedahan gitu ya. Misalnya ada tiga to-do. Nah, aku mau menampilkan list to-do-ku ini yang berupa array of string ke dalam JSX-nya. Seperti apa? Nah, kita bakal lihat lagi-lagi ke dokumentasi React. Jadi teman-teman, dokumentasi React itu udah cukup bagus. Teman-teman bisa explore di bagian dokumentasi React. Kalau mau yang ke dalam-dalamnya juga ada juga dia. Udah cukup detail banget si documentation-nya nih ya. Sangat detail. Nah, cuma kita bakal bahas si basic-nya dulu. Nah, untuk rendering list-nya, nah di sini kita akan ngebahas rendering list. Nah, di sini dia bilang kita bakal sering pengen nampilin data ya dalam eh, jumlah banyak menggunakan tampilan yang sama gitu ya. Contohnya aku punya beberapa data hal yang harus dilakukan atau to do dan akan tampilnya berupa list item seperti ini kan ya. Nah, di sini di React ya dan juga di JSX itu ketika teman-teman mau menampilkan list, kita bakal manfaatin yang namanya JavaScript array method buat manipulasi si data array-nya atau si list to do kita. Nah, kita bisa pakai filter dan juga map. Nah, sebenarnya untuk nampilinnya aja itu bisa pakai map gitu ya. Kalau teman-teman nanti misalnya mau ngefilter nih, misalnya to do yang lagi dikerjain aja yang nampil itu bisa pakai filter. Oke. Nah, di sini dia juga punya sebuah list ya, ULL kayak gini. Terus dia punya list orang ya, nama orang dan juga sepertinya ini keahliannya ya. Nah, di sini dia mau menampilkan si nama orang dan keahliannya itu, list orangnya tadi, ke dalam bentuk LI seperti ini. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan prototype map-nya dari si array, yaitu si map ini ya, prototype map-nya ini, untuk menampilkan list. Nah, di sini contohnya dia membuat variabel dulu namanya list item. Nah, jadi aku bisa bikin variabel dulu nih, misalnya di dalam if home ini ya, const list to do misalnya ya. Aku namain list to do, terus di sini to do yang aku punya, aku petakan ulang ya. Jadi kalau teman-teman yang misalnya belum biasa pakai prototype map-nya JavaScript, kita lihat sedikit ya. JavaScript prototype map. Oke, jadi map function ini ngapain sih gitu ya kalau kita panggil? Jadi map map method di array instance ini dia itu tugasnya untuk bikin array baru gitu ya berdasarkan function yang kita provide ya. Jadi kita bisa kasih function ke map ini.
nanti si fungsinya itu bisa dapetin nilai yang lagi diiterasi. Jadi map ini ngapain? Dia bakal ngelooping ya ke tiap elemen dari arraynya. Lalu si map ini akan jalanin function yang kita kasih. Kalau misalnya functionnya ini adalah oh x dikali 2, berarti berapapun nilai elemennya, nilai dari tiap elemennya akan dikali 2. Contohnya 1 dikali 2 berarti jadi 2, 4 dikali 2 jadi 8, dan seterusnya. Nah, kalau di kasus kita akan nge-map to do item tadi atau si X ini, tapi nggak kita kali 2 gitu ya. Kita akan nge-map dan akan kita ubah dia menjadi sebuah LI gitu ya. Sebuah LI seperti ini yang menampilkan si nilai X-nya. Nah, tadi untuk menampilkan nilai atau memasukkan suatu nilai ke dalam JSX-nya dari variabel, kita bisa pakai curly bracket. Sama kayak tadi contoh si konten ini ya. Kita masukkan ke dalam si JSX-nya pakai curly bracket. Berarti dia akan masuk ke JavaScript dan dia bisa baca variabel X-nya nih, gitu. Oke, terus si list to-do-nya ini bisa kita masukkan lagi ke dalam UL ini nih, list to-dos. Sekarang, kalau aku lihat ke feed dan react-nya, dia langsung ke update nih. Lari pagi, latihan logik sepedahan. Nah, cuma stylenya hilang ya. Nah, stylenya hilang kenapa? Sepertinya karena kelas name-nya tidak saya bawa tadi ya. Nah, ini kelas name-nya harus dibawa. Saya lupa ini belum dibawa. Nah, ini kelas name ya. Oke, sekarang kalau kita lihat, nah, listnya ini udah ditampilkan sesuai dengan arah yang aku punya gitu ya. Nah, beginilah cara kita nampilin list di React ya, menggunakan prototype map, prototype method dari si array ya. Oke, mungkin sampai sini terkait conditional rendering dan rendering listnya. Dari Bapak aja ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Cukup Pak. Paling ini berarti lebih ke sebenarnya JavaScript dasar ya, Pak ya. Cuma memang di sini dikombinasikan dengan HTML tapi HTML JSX ya atau JSX ya. Jadi sebenarnya React ini ya cukup pemahaman JavaScript dasar ya karena kalau aku lihat di sini ya sintak-sintaknya sintak JavaScript cuma memang perlu dikombinasiin dengan JSX ya. Itu aja sih yang aku tangkap. Kayak map gitu kan dan tadi conditional rendering kan itu sintak-sintak JavaScript dasar kan. Oke, sip. Ya, ya. Oke, ya betul ya. Ya tadi udah eh, di awal sempat aku mention sedikit. Jadi kalau kita pakai React itu ya kita lagi pakai JavaScript gitu, atau lagi ngedalamin si JavaScript-nya. Karena eh, kalau kita pakai React, mostly kita bakal pakai ya tadi ya apa yang ada di JavaScript kayak conditional pakai if statement, if else statement, bisa juga pakai ternary operator kayak gini. Bisa juga pakai logical dan. Nah, ini semua tuh berlaku di JavaScript aja, tanpa React juga berlaku ya gitu. Tapi di React ini kita tetap bisa pakai gitu ya. Terus kalau mau looping data gitu ya atau misalnya nampilin list, kita bisa petain pakai ya metode map dari si array gitu. Oke. Nah, kita bakal masuk ke bagian terakhir. Ini mungkin bagian terkrusial ya, salah satu hal krusial di React gitu ya. Nah, selama ini kan kita nampilin halamannya itu dengan ngedit si variabel ini ya. Kita jadiin add, nampil add to do. Kita jadiin home, nampil to do list gitu ya. Nah, gimana kalau seandainya kita mau sesuatu yang dinamis, misalnya katakanlah di to do list ini aku punya tombol gitu ya. Nah, misalnya button add to do. Nah, waduh, kurang bagus dia. Kayak gini misalnya. Terus aku kasih misalnya full height sepertinya, full end. Ah, saya lupa. Coba saya cari dulu ya. Float end. Kalau masih ada nih float end. Rename float left. Oh, jadi float end.
Oh, float n ternyata. Nah, ini saya naikin ke atas sedikit. Nah, gini ya. Sedikit rapih ya. Jadi add to do-nya di sebelah sini gitu ya. Nah, aku mau kalau ini dipencet add to do, dia munculnya sih formnya ya. Terus kalau aku mencet eh, add ini, dia bakal balik ke tampilan listnya gitu. Nah, kita butuh suatu variabel yang kalau kita ganti nilainya, si Rick ini tahu halamannya itu perlu di istilahnya render ulang. Apakah bisa pakai variabel kayak gini? Misalnya ini jadiin let aja, kan nanti kalau let bisa diganti nilainya gitu ya. Oke, sekarang kita jadiin let page. Nah, misalnya kalau tombol ini dipencet, kita mau ganti nilai page-nya jadi add gitu ya. Nah, lagi-lagi di React itu dia mirip banget kayak lagi pakai JavaScript. Di JavaScript itu teman-teman bisa tambahin yang namanya event handler. Nah, misal ya, kita coba lihat yang di Wetrisco. Jadi kalau teman-teman punya elemen gitu ya, contohnya kayak button lah di sini katakanlah, teman-teman bisa kasih event handler, bisa kasih atribut untuk ngehandle event yang diterima dari elemennya. Contohnya tombolnya dipencet atau diklik gitu ya. Kita bisa ngejalanin kode tertentu ketika tombolnya diklik. Di React, event handlernya itu mirip, cuma sekali lagi ketika pakai JSX, most of the things itu di camel case ya. On click ini kan dua kata sebenarnya ya. Jadinya kita pakainya camel case on click gitu ya. Nah, kalau di sini kan dia nerimanya string gitu ya. Nah, kalau di React kita pakainya curly bracket, lalu di dalam curly bracket ini bisa kita kasih function. Nah, ini arrow function yang ada di JavaScript. Nah, di arrow function ini kita mau ngapain? Tadi kita mau ganti ya page-nya jadi add gitu ya, string add. Nah, kayak gini. Sip. Sekarang kita coba. Kita refresh misalnya ya. Wah, ini kita kena komplain nih. Nah, aku ada kelupaan sedikit di bagian rendering list-nya. Nah, di rendering list itu, nah, kita kena warning. Each child in a list should have a unique key pop. Jadi, setiap dari child yang ada di list itu harus dikasih unique key. Atribut unique key gitu ya. Nah, untuk apa sih? Ya, dia untuk mempermudah React-nya nentuin kalau seandainya nanti dari list itu ada data yang dihapus, React-nya bisa dengan cepat nge-track ya si perubahannya. Di sini juga ada link ke documentation-nya ya. Kenapa ada warning ini gitu. Cuma aku nggak akan bahas lebih lanjut. Aku akan coba perbaiki di list to-do-nya ini. Aku perlu kasih key. Di key ini aku bisa kasih sesuatu yang unik. Cuma di sini kan aku berupa array of string ya. Di prototype map itu kita bisa dapat parameter kedua di function yang kita bikin ini namanya index. Nah, index ini kan sekuensial ya. 0, 1, 2, 3 dan gak bakal sama kan satu dengan yang lainnya. Jadi aku akan pakai index dulu untuk sementara. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, harusnya udah nggak muncul warning. Karena sekarang udah bisa dibedain nih list satu dengan yang lainnya. Jadi lari pagi ini key-nya 0, ini key-nya 1, ini key-nya 2 gitu ya. Sesuai indeksnya. Jadi kalau ini dihapus, nanti React bisa nge-track down bahwa oh ini dihapus gitu ya. Jadi nanti nggak akan ada bug di renderingnya. Oke, itu sekilas terkait key di rendering list ya. Tadi terlewat. Nah, sekarang kita bakal cobain ya, balik lagi ke add to do tadi. Di add to do ini, kalau aku misalnya pencet add to do, harusnya dia ganti halaman ya. Aku misalnya pencet add to do ya. Dah. Nah, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, tapi apakah nilainya berubah? Setelah aku objekin gini ya. Belum ada konsol log. Aku pencet add to do. Dah. Berubah nilainya jadi page add gitu ya. Sebelum page add nilainya apa? Dia. Dah. Sebelumnya home, terus jadi add gitu ya. Ini sebelumnya home, terus jadi add. Nilainya berubah, tapi halamannya nggak ke-update gitu ya. Halamannya nggak ke-update. Kenapa? Karena variabel seperti ini tidak memberitahu ke React bahwa halamannya ini perlu di-render ulang atau digambar ulang gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat ke bagian eh, coba. Nah, state a component memory.
Jadi walaupun di sini kita cuma ada satu komponen app ya, nah, tapi si komponen app ini tetap bisa punya yang namanya state. Nah, jadi state itu apa? Nah, di sini kita bakal baca sedikit ya. Jadi komponen itu bakal sering banget butuh eh, perubahan ya di layarnya. Kenapa ada perubahan di tampilannya atau kenapa ada render ulang di tampilannya? Karena ada interaksi. Contohnya aku ngeklik, aku ngetik, aku misalnya ngapain lagi di halaman webnya. Itu kan sebuah interaksi. Nah, interaksi itu bakal mempengaruhi tampilannya. Gitu ya. Nah, di sini dia bilang, typing into the form should update the input field. Clicking next on image carousel should change which image is displayed gitu ya. Jadi kalau kita ngetik di form, inputannya harusnya ke update. Kalau kita ngeklik next button di carousel, gambarnya harusnya keganti. Ketika kita pencet tombol bayar, harusnya dia eh, naruh si produknya di shopping cart dan sebagainya. Jadi komponen butuh nginget hal-hal yang perlu diingat ya. Contohnya current input value, current image yang lagi aktif, ataupun si shopping cart itu sendiri. Nah, jadi hal ini itu dinamakan komponen specific memory gitu ya. Atau nama karenanya itu state. Jadi hal-hal ini ya, hal-hal yang perlu di-track sama si komponen, kayak input value, current image, atau shopping cart itu sendiri, adalah komponen specific memory yang disebut dengan state. Nah, contohnya di sini dia udah bikin ini image gallery ya. Kita next, 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 sama kayak cara kita tadi ya, pakai let index, indeksnya diganti pas ada orang ngeklik gitu ya, atau jadi apa-apa gitu ya. Nah, yang terjadi adalah apa sih sebenarnya? Kenapa dia nggak update gitu ya? Yang pertama itu adalah kita buat yang namanya local variable, which is local variable tidak persistent between render. Maksudnya apa? Nah, ini mungkin sedikit ilustrasi ya. Kalau seandainya katakanlah ya, teman-teman punya file baru misalnya state sandbox. Misalnya katakanlah ya, kita anggap aja ini komponen app kita ya. Terus dalam komponen app ini punya page tadi home ya. Terus at some point kita ubah si nilai page-nya ini jadi app gitu ya. On click misalnya. Kita akan coba track down ya di sini ya. Page. Terus di sini console.log app run gitu ya. Terus initial updated. Misalnya aku jalanin phone app, aku invoke gitu ya. Misalnya kalau seandainya kita jalanin not slc, jadi slc deh, kita keluarin aja. Not to do state ya. Misalnya kita jalanin ini ya. Udah, sekali. Oke, aplikasi jalan. Initial page-nya itu home. Updated-nya itu add ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya aku jalanin ulang si function ini ya, apakah si variable page ini bisa mengingat bahwa terakhir itu dia nilainya add gitu ya. Misalnya kita jalanin, dah, dia nggak inget ya. Karena di sini dia dibuat lagi gitu si app-nya. Dibuat lagi dan lagi dan lagi. Setiap app function ini dijalanin, variable page ini dibuat, terus dia akan ngelakuin hal yang sama berulang-ulang gitu ya. Which is kalau kita jalanin berapa kali pun, ya bakal ngulang. Dia mulai dari home inisialnya, lalu dilanjutin dengan update ke add. Begitu juga dengan komponen gitu ya. Si local variable seperti ini ya, dia itu don't persist between render, don't persist between invocation gitu ya. Jadi dia itu tidak persisten, tidak tersimpan nilainya di antara siklus render atau di antara siklus dia nampilin halamannya gitu ya, atau ngupdate halamannya. So when I render this component a second time, it render it from scratch. Jadi sama kayak function biasa, kalau teman-teman invoke lagi, yang ulang lagi dari awal, from scratch gitu ya. Gitu. Terus yang kedua adalah si perubahan lokal variabel itu nggak ngasih tahu ke React bahwa komponen ini perlu diupdate. React itu nggak tahu komponennya perlu diupdate. Gitu. Nah, jadi kita butuh dua hal di sini. Pertama, kita butuh suatu variabel yang bisa nyimpen nilainya
persistent between renders. Jadi kalau misalnya aku invoke berkali-kali ini, dia bisa kesimpan nilainya si patch nih. Dia bakal tahu nih nilai terakhirnya berapa. Which is kalau udah diinvoke sekali, inisialnya berubah nih jadi add karena udah pernah diinvoke, udah pernah diganti jadi add gitu ya. Yang kedua, kita butuh sesuatu yang kalau kita update nilainya, maka React bakal tahu dan React bakal ngerender dengan data baru gitu ya, atau istilahnya re-rendering. Nah, di sini muncullah suatu function yang namanya useState. Ini disebut hook ya di React gitu ya. Mungkin nanti akan ada pembahasannya. Nah, jadi si useState ini ketika kita invoke, dia akan ngembaliin dua hal. Yang pertama itu adalah state variable, yang kedua adalah state setter function. Jadi kita bisa dapat value-nya, kita bisa dapat setter function-nya. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kita bisa import si useState-nya di paling atas, lalu kita bisa ganti deklarasi variabel kita dengan seperti ini. Jadi page ini kita komen gitu ya. Kita akan ganti dengan useState, kita invoke gitu ya. Kita bisa kasih nilai awalnya apa. Oh, aku mau awalnya initial value-nya adalah home gitu ya. Maka nampil home. Lalu ketika useState di-invoke, dia akan ngembaliin sebuah array seperti ini. Indeks nolnya itu adalah shift value-nya atau shift page-nya. Indeks ke satu adalah setter function-nya. Biasanya disebut seperti ini, set page. Nah, maka yang terjadi adalah sekarang kita bakal ganti logic di add to do ini ya, si ini, on click ini dengan ngubah page assignment-nya ini menjadi setter function-nya dia gitu ya. Kita ganti ini jadi set page add gitu ya. Nah, sekarang kalau kita coba add, nah dia berubah gitu. Oke, sampai di sini dari Bapak Ajat, apakah ada pertanyaan dulu? Wah, keren banget ya stat di di React ini ya. Berarti dia bisa mengingat data terakhir yang di state ke dalam statnya gitu ya. Jadi ketika komponen itu di-invoke atau function itu di-invoke, by default kan JavaScript pasti akan nge-running ulang ya, which is ya semuanya akan mulai dari nol gitu ibaratnya. Tapi dengan si state ini dia bisa mengingat state terakhir atau data terakhir itu apa gitu ya. Sehingga itu yang menyebabkan dia persisten gitu ya, Pak. Betul. Oke, oke. Oke, keren, keren banget. Oke. Ya, jadi Sip, sip. ini salah satu keunggulan di React ya, ada yang namanya state gitu ya. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ya. Tadi kita udah bisa pindah halaman. Dari add to do kalau kita pencet add, kita mau pindah halaman juga gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Misalnya kita ganti on click, kita bisa kasih function lagi. Terus kita pencet set page, kita set page-nya jadi home misalnya. Kita mau pindah-pindah halaman dulu. Add to do, add gitu ya. Add to do, add. Cuma kita belum ngapa-ngapain di sisi formnya. Nah, di sisi formnya, nah sekarang kita mau sekarang lanjut nih. Penerapan step selanjutnya adalah kita mau menghubungkan input yang kita punya ini dengan state gitu ya. Karena nanti apa? Karena nanti ketika kita pencet on click di sini, kita mau simpan nilainya yang ada di inputan ini ke dalam to-do list gitu ya, ke dalam to-do ini gitu ya. Nah, sekarang kita perlu bikin state baru gitu ya. Katakanlah namanya to-do gitu ya, nama state-nya. Atau misalnya namanya new to-do. Aku isinya string kosong. Nah, di React ini teman-teman bisa melakukan yang namanya binding ya. Jadi menghubungkan inputan dengan si state ini gitu ya. Selainnya aku bagi dua ya layarnya, biar lebih dekat. Jadi si state ini bisa kita hubungkan dengan inputan. Ini type-nya aku ganti dulu jadi text gitu ya. Sini ID-nya nggak perlu. Oke. Nah, di sini cara menghubungkannya gimana? Pertama, kita akan menghubungkan si value dari new to do ini ke value inputannya. Jadi di input elemen itu kan ada yang namanya value ya. Teman-teman bisa kasih value ini dari variabel new to do gitu ya. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi kalau aku misalnya isi ini, coba isi gitu ya. Kalau aku pencet add to do,
Nah, langsung ada isinya nih, coba isi gitu ya. Jadi dia terkoneksi, terhubung si value new to do ini dengan yang ada di inputannya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau ngubah dari si eh, isinya ini, isi si new to do-nya ini kita ubahnya gimana? Nah, sekarang kita perlu memanfaatkan event lagi dari browser ya, yang namanya onChange. Kalau tadi kan di tombol onClick ya, kita di inputan itu ada yang namanya onChange gitu ya. Nah, sama dia nerima function juga kayak gini, cuma di sini agak unik gitu ya. Jadi sebenarnya event handler itu nerima sesuatu yang namanya event. Nah, menerima parameter yang namanya event. Kalau kita konsol log event gini ya, kita bisa lihat nanti nih. Nah, kita pencet dulu, kita misal ketik 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 gitu ya. Kita bisa lihat nih ada sesuatu yang terkonsol log ketika kita ngetik gitu ya. Ini namanya event. Jadi informasi eh, event yang terjadi di inputan ini gitu ya. Nah, di dalam event ini ada yang namanya target, which is inputan itu sendiri, dan si value yang coba kita ketik gitu ya. Jadi, kalau teman-teman misalnya ada perubahan di inputannya, kita perlu sinkronisasi dengan memanggil set function-nya, lalu kita simpan value-nya dari event target value gitu ya. Si target value ini kan objek event-nya ya. Di dalam objek event ada target, di dalam target ini ada value. Nah, jadi kalau ada yang ngetik, kita bakal simpan ke state-nya gitu ya. Sekarang kalau kita coba ya, coba isi dengan, nah sekarang dia udah sinkron nih dengan si state-nya. Kalau misalnya aku konsol log di sini nih, si new to do-nya gitu ya, new to do. Nah, misalnya aku pencet, pencet, ini aku clear dulu, add. Nah, sekarang si pencetnya ini udah kedetek ya, value dari new to do-nya udah kedetek. Tinggal gimana caranya kita simpan ke dalam to do sini. Oke. Nah, cuma permasalahannya sekarang si to do ini masih berupa itu di sini masih berupa sebuah array ya dalam bentuk lokal variabel. Nah, komponen kan nggak bisa inget nih nilai terakhirnya apa gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai seperti ini gitu ya. Lagi-lagi kita perlu ganti dengan sebuah state gitu ya. Nah, kita bisa ganti dengan sebuah state to do's, set to do's, new state. Nah, value-nya kita ambil dari sini default-nya. Nah, oke. Sekarang ketika kita mencet add to do di sini ya, atau add ini di sini, kita mau nambahin nilainya ke dalam si set to do's ini gitu. Sorry, kita mau nambahin nilainya ke dalam si to do state ini gitu ya. Dengan memanggil function set to do's. Berarti di sini kita panggil nih set to do's. Invoke gitu ya. Apakah kita manggilnya langsung begini new to do? Nah, tentu aja enggak ya. Karena kan si to do's ini kan nilainya, ya aku close aja ya, biar nggak bingung kita. Nah, karena si to-dos ini kan nilainya array. Kalau teman-teman panggil set to-dos, maka dia akan niban nilai array tadi dengan nilai string new to-do yang diketik. Berarti kita harus nambahin si new to-do ini ke dalam array to-dos-nya gitu ya. Nah, di JavaScript itu kan ada yang namanya push method ya di prototype array-nya ya. Ada kayak push kayak gini nih buat nambahin elemen baru ke dalam array. Terus kita bisa tahu di sini gitu. Cuma di React itu dia itu ada sedikit aturan ya. Nah, di sini ada sebuah artikel di React documentation-nya. Jadi, ketika kita ngupdate array di state React gitu ya, kita nggak bisa pakai function-function yang berubah nilai array-nya secara langsung. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi, array itu sebenarnya mutable, boleh diedit di JavaScript isinya. Nah, tapi di React itu kita harus treat dia sebagai immutable, yang nggak boleh diedit nilainya gitu ya. Ketika kita simpen si array itu di dalam state. Jadi ketika kita pakai array atau ketika kita mau mengubah nilai array-nya, kita harus pakai function-function yang sebaiknya mereturn nilai baru gitu ya dari si array tersebut. Contohnya kita bisa pakai method concat di array. Ini dia nggak ngubah nilai aslinya ya seperti si push
push ini nge-mutate si arraynya. Kalau concat enggak, dia nge-return array baru. Atau pakai spread operator gitu. Nah, kenapa sih harus seperti ini gitu ya? Nah, kenapa harus seperti ini? Coba deh. Misal ya, di sini ada contoh dia pakai artis.push kayak gini nih ya. Jadi dia punya list artis seperti ini gitu ya. Terus dia udah ngebinding inputannya, terus dia punya tombol buat nambahin artisnya gitu ya. Nah, dia coba pakai artis.push kayak gini nih, A, B, C, D gitu ya. Add, maka dia nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Karena si push ini nggak ngelakuin trigger rendering juga gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu create array baru dari array yang udah ada dan nambahin item barunya di belakangnya. Ada beberapa cara sebenarnya. Salah satunya pakai spread operator. Ini yang paling sering dipakai. Nah, tadi daripada teman-teman pakai dot push tadi kan gak jalan, teman-teman bisa pakai si setter functionnya dipanggil, terus kita kasih array-nya, terus kita spread dulu nilai lamanya, kita copy dulu nilai lamanya, baru kita tambahin nilai barunya. Jadi kalau di kode kita kayak gimana? Nah, kalau di kode kita punya set to do's, kita bikin array dulu, kita copy dulu nilai lamanya, lalu kita tambahin nilai to do barunya, baru kita pindah halaman gitu ya. Sekarang kalau teman-teman cobain gitu ya, misalnya add to do's, bikin video React Basic gitu ya, add. Nah, sekarang dia udah nambah nih. Jadi kita tambahin lagi, wah dia masih ada nih nilai lamanya nih. Nah, ngeresetnya gimana? Ngeresetnya berarti teman-teman tinggal ubah aja nilai new to do-nya menjadi kosong. Pakai apa? Pakai si set new to do. Berarti tinggal di sini panggil lagi nih. Set new to do string kosong. Jadi setiap kita ngerubah nilainya, React itu bakal tahu untuk ngerender ulang halamannya dengan data barunya gitu. Misalnya bikin video basic, bikin video React komponen gitu ya. Add. Oke, kalau kita add to do, kosong isinya gitu. Oke, jadi itu dia terkait state-nya ya. Dan tadi kita udah belajar ngebinding form, ngebinding inputan ke state, dan juga nge-submit data baru ya ke dalam state array gitu ya. Oke, dari Bapak Ajat gimana nih? Ada tanggapan nggak? Cukup ini state ini salah satu hal yang menurut gua yang cukup keren ya dari React, selain dia bisa nginget dan aplikasi kita juga jadi eh, reaktif ya tanpa kita perlu ngerubah elemennya secara langsung gitu. Jadi kita cukup ngerubah to-do-nya apa value-nya, maka secara otomatis si React akan merenderkan ya komponen sesuai dengan value tersebut gitu ya. Di Betul. deklaratif gitu ya. Oke. Mantap. Eh, Oke, aman, Pak. oke, sip. Ya, jadi kurang lebih itu materi React Basic di sesi kali ini ya. Jadi kita udah kenalan sama si React-nya, bikin project pakai Vite, kenalan sama si JSX-nya, ngelakuin conditional rendering dan juga nampilin list ya. Dan terakhir kita mempelajari mungkin hal baru ya buat teman-teman yang belum pernah pakai UI library atau UI framework ya, yang namanya state gitu. Paling cukup sekian untuk video kali ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Video kali ini aku cukupkan. Terima kasih.